Babi itu dilarang sama Allah Ustaz. Ya, kalau memang dilarangnya kenapa diciptakannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada hari ini adalah mengkonsumsi babi itu haram. Beredar viral seorang wanita yang memakai busana muslimah, karena dia tidak muslim. Ini adalah salah satu menghina agama kita, agama Islam. Dia mempraktekkan, mencontohkan bahwa babi itu halal dengan membaca Bismillah dan membaca Al-Fatihah, dan bagi wanita menutup aurat. Dari mana dasarnya? Karena yang diharamkan Allah itu tetap haram, kecuali yang disampaikan Abdul Somad itu dipotong videonya dalam keadaan darurat. Ya, tidak ada makanan di tempat itu lalu kita lapar, boleh kita makan sekedar menghilangkan lapar. Kalau itu yakin akan mati nggak makan. Itu maksudnya, bukan berarti otomatis itu babi halal dikonsumsi. Dengan baca Bismillah, mana bisa Bismillah itu menghalalkan suatu yang diharamkan Allah, baca Fatihah itu. Kalau kita lihat dari sembelihan yang halal hukumnya, dikonsumsi, dimakan, itu cara menyembelihnya harus ada aturan. Ya, kalau aturan penyembelihan tidak terpenuhi, yang halal tadi jadi haram. Bendanya tumpul, so itu alat untuk menyembelihnya. Itu tumpul dan tidak disembelih oleh orang yang muslim, juga tidak itu. Makanya jangan sembarangan untuk mengatakan masalah agama orang, kita campuri urusan agama orang. Tidak boleh. Ya. Di dalam surat Al-Maidah Allah sudah menjelaskan ayat 3. Ada yang diharamkan. Jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaliqah wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadiha ma akal sabu illa ma zakaitum ila. Sini ada kita jelaskan berapa poin-poinnya. Telah diharamkan kepada kamu al-maitah, bangkai. Apa itu bangkai? Kalau orang mengatakan bangkai itu ya binatang yang mati tergeletak di jalan di mana-mana, bangkai. Menurut syariat Islam, sesuatu yang halal itu jadi bangkai, nggak boleh dimakan karena tidak disembelih dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Itu bangkai nggak boleh dimakan. Hurrimat, diharamkan. Telah diharamkan untuk mengkonsumsi hewan yang tergolong bangkai, yang seharusnya dia disembelih ya secara syariat, dia mati hewan itu bangkai, nggak boleh dimakan itu. Yang kedua, wadam, darah apapun ya itu sudah diharamkan karena ini kotor, najis, nggak boleh dikonsumsi yang namanya najis. Nah, ketika kita untuk memasak apa itu daging dihalalkan, apakah itu yang namanya ikan, darahnya itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Sehingga yakin kita ketika kita masukkan ke dalam tempat masak, kualinya itu darahnya tidak ada lagi. Darah itu nggak boleh konsumsi. Ya, darah itu adalah kotoran, nggak boleh kita makan kotoran. Yang ketiga, walahmul khinzir, daging babi. Ini disebutkan daging babi termasuk semua unsur babi. Apakah kulitnya, apakah lemaknya, apakah tulangnya, apakah dagingnya. Unsur-unsur yang namanya babi itu sudah termasuk di sini. Itu kaidah. Menyebutkan sebagian itu maksudnya untuk keseluruhan. Makanya babi itu sudah diharamkan Allah untuk dikonsumsi oleh manusia. Masih banyak lagi hewan yang diharamkan Allah. Kenapa yang diharamkan? Kalau diciptakan Allah itu ujian bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Apakah kita makan ikan tulangnya kita makan? Ya makan aja, alasannya itu halal. Tentu tidak.
Maka kita konsumsi yang sudah jelas diharamkan Allah, lalu alasan kan diciptakan Allah. Enggak logika. Ya, makanya kita patuh pada perintah Allah. Tapi itu ada unsur-unsur yang membawa negatif, baik dari zatnya atau sifatnya. Itulah mengharamkan dia. Dari zatnya, dari dagingnya, dari unsur kulitnya, dari unsur tulangnya. Itu mengandung hal-hal yang negatif. Dari zatnya itu bisa mengakibatkan penyakit kulit. Bisa penyakit gatal-gatal yang sulit diobati. Itu yang pertama. Lalu alasan ini 300 cc dimasak. Belum tentu itu hilang. Bakteri-bakteri yang ada pada unsur batin itu. Ini secara Islam yang kita menanggapi secara Islam. Kemudian, lalu itu misalnya tidak ada akibat-akibat mudaratnya. Lalu apa akibatnya? At-tabi'atu minal khinzir, sifat-sifat dari babi itu yang selalu dia serakah, yang selalu dia tamak. Sifat babi itu yang selalu dia itu menunjukkan sikap-sikap yang negatif. Maka tabiat-tabiat itulah akan hinggap kepada orang yang mengkonsumsi. Dia nggak mau tahu sama orang itu, dia nggak peduli. Makanya inilah yang mengakibatkan Allah mengharamkan babi itu. Dan binatang-binatang yang diharamkan itu, ada binatang yang buas yang selalu membuat tindakan-tindakan negatif kepada yang lain. Maka itulah hewan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang mengkonsumsinya. Maka sangat fatal kesalahan itu. Babi bisa halal dengan baca bismillah dan membaca surah Al-Fatihah. Dengan cara, kalau dia wanita itu harus tutup aurat. Itu bukan bisa menghalalkan itu Allah dan Rasul. Bukan kita tidak ada hak untuk menghalalkan yang sudah diciptakan Allah untuk dikonsumsi oleh manusia. Kita sebagai manusia adalah mematuhi. Orang Islam itu patuh kepada perintah Allah. Karena arti Islam adalah keselamatan. Keselamatan di mana? Di dunia dan di akhirat. Kita selamat di dunia sampai akhirat. Bukan hanya di dunia ini. Dunia ini sebentar. Sementara sifatnya. Tak ada manusia sampai hari ini yang kekal hidupnya. Mati dia. Nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa. Apa saja dia. Pasti mati. Nabi-nabi aja meninggal. Wafat. Lagi manusia biasa. Apalah jaminan kita terhadap hidup kita. Kecuali iman dan amal soleh. Jadi mari kita mematuhi perintah Allah. Menjauhi larangannya. Sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan itulah satu jalan. Jembatan hidup kita. Menggapai kesuksesan hidup kita. Di dunia dan di akhirat. Semoga kita yakin. Atas aturan Allah dan Rasul itu ada yang terbaik bagi hidup kita. Dan orang yang beriman itu. Yang mengaku Islam. Muslim, orang yang menyerahkan dirinya, yang patuh, tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Semoga kita tidak akan ragu terhadap iman kita itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sesungguhnya takwa. Sebenarnya takwa. Jangan kamu meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Demikian harapan kita. Semoga orang-orang yang sudah yakin kepada Allah, yakin kepada apa yang telah dijelaskan Allah, yang dihalalkan Allah ini, diharamkan Allah ini, kita patuhi. Itulah seorang muslim yang sesungguhnya. Tidak ada dalih-dalih, ya, ada argumen-argumen yang menyimpang. Itu tidak boleh ada argumentasi yang tak ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Al-Qur'annya mana, hadisnya mana. Kalau itu kata ulama, kapan itu? Siapa ulamanya? Jadi harus jelas. Semoga kita senantiasa menjunjung tinggi perintah Allah. Dan menjauhi larangan Allah. Itulah satu jalan kebahagiaan kita. Semoga Allah senantiasa merahmati kita sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.